Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar persiapan TK adik-adik? Kakak harap adik-adik tetap semangat ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar hingga menggapai hasil yang maksimal. Tentu saja dalam program andalan kita Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Baik adik-adik, bersama dengan Kak Andrean kita akan mengulik kembali soal-soal bahasa Indonesia tingkat lanjut untuk persiapan TKA adik-adik. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi ejaan dan tanda baca. Tanpa berlama-lama kita langsung aja lihat untuk soal nomor pertama. Jadi sudah ditampilkan di slide bahwa di sini kita disuguhkan dengan adanya sebuah teks. Tapi selalu kakak tekankan bahwa kalian fokus aja ke soalnya terlebih dahulu. Jangan sampai dengan adanya ketika kita membaca soal kita bisa jawab tanpa melihat teks atau bacaan yang diberikan. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 dikatakan penggunaan huruf kapital yang salah. Nah, jadi kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan aturan huruf kapital yang benar itu seperti apa. Jadi dalam hal ini kita tinggal make sure dengan melihat di setiap opsinya. Sebenarnya adik-adik kalau kita perhatikan dari segi opsi jawabannya, ini kita bisa kerjakan tanpa melihat teksnya. Tapi oke, kita make sure aja satu persatu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Alfa. Nah, di situ dikatakan hari Senin. Nah, jadi hari Senin ini ada di kalimat keberapa? Oh, ternyata ada di kalimat pertama. Nah, jadi otomatis adik-adik harus mengingat bahwa huruf kapital itu salah satunya digunakan kalau di tengah kalimat, kalau dia berupa hari. Nah, berupa nama hari, nama bulan, dan juga nama tahun. Jadi sebagai contoh misalnya di tengah kalimat ada kata hari Rabu, oke, hari Rabu, maka dalam hal ini untuk nama harinya itu wajib awalan hurufnya kapital, even dia ada di tengah kalimat. Nah, jadi otomatis kalau kita lihat di sini kakak sudah cantumkan contohnya, berarti R-nya ini harus kapital. Nah, sementara kalau kita lihat di opsi alfa, hari Senin, S-nya ini menggunakan huruf kecil, yang dimana Senin itu kan nama hari, berarti harusnya wajib awalan hurufnya harus kapital. Berarti dengan ini kita langsung mendapatkan penggunaan huruf kapital yang salah. Nah, jadi jawabannya adalah bagian alfa. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi ingat kalau di tengah kalimat ada nama hari, nama bulan, nama tahun, nah itu otomatis dia harus kapital awal hurufnya. Contohnya, bulan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November. Berarti selain awal kalimat, November N ini harus kapital. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kakak rasa tinggal ulang-ulangi aja dan dipahami bahwa hari, bulan, dan tahun ini harus kapital meskipun dia di tengah kalimat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ternyata kita disuguhkan lagi dengan adanya sebuah teks, tapi kita lihat dulu dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, di slide dikatakan kelompok kata yang seluruhnya mengalami kesalahan penulisan huruf kapital. Nah, jadi lagi-lagi di sini yang diminta adalah kesalahan huruf kapital, tapi dalam hal ini keseluruhan. Nah, di dalam opsi ada beberapa perincian. Jadi ada 3 rincian, ada 2 rincian, dan ada 1 rincian. Nah, kita tinggal lihat yang mana yang istilahnya untuk huruf kapital di semua katanya itu salah. Nah, kita lihat yang alfa, di situ ada kata Senin, Juni, dan Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, Senin ini kan kita sudah bahas tadi di soal nomor 1. Nah, jadi kan Senin ini nama hari, jadi wajib otomatis untuk huruf S-nya ini harus kapital, sementara di opsinya dia tidak mengkapitalkan. Jadi otomatis ini sudah salah. Terus kita lanjut ke bulan Juni. Juni ini nama bulan dan
dia itu kalau misalnya di tengah kalimat wajib menggunakan huruf kapital. Dan ternyata di alfa juga J-nya ini menggunakan huruf kecil. Jadi otomatis ini juga salah. Nah, sekarang kita lihat untuk dari segi kata ketiga. Kata ketiga di sini ada Indonesia, yang dimana kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah suatu negara. Jadi dalam hal ini otomatis baik di awal maupun di tengah kalimat, awalan hurufnya harus kapital. Jadi otomatis kan I-nya ini juga salah karena dia menggunakan huruf kecil. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan yang alfa ini ternyata ketiga-tiganya ini adalah salah dalam penulisan huruf kapitalnya. Berarti otomatis jawabannya adalah bagian alfa. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kakak rasa untuk nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan. Jadi ini bagus banget untuk mereview kembali ingatan adik-adik untuk aturan huruf kapital. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ternyata soal nomor 3 ini agak berbeda karena yang diminta adalah penggunaan tanda baca yang belum tepat. Berarti dalam hal ini dia itu salah. Nah, tanda baca kan ada banyak ya, kayak ada tanda koma, tanda titik, dua, tanda titik, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat nih untuk dari segi setiap opsinya. Di alfa dikatakan setelah kata saat ini. Nah, kita lihat ya, saat ini untuk penggunaan tanda komanya apakah sudah benar? Jadi otomatis jawabannya sudah benar. Kenapa sih Kak untuk saat ini wajib harus ada koma setelahnya? Karena saat ini menunjukkan keterangan waktu. Jadi harus ada koma pembatas sampai di mana keterangannya biar kalimatnya tetap efektif, yaitu harus ada subjek dan predikat. Apa subjeknya? Subjeknya adalah informasi sosial. Nah, jadi informasi terus predikatnya dapat diperoleh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini itu sudah benar. Yang bravo setelah frasa oleh sebab itu. Oleh sebab itu ada di kalimat terakhir, dapat. Nah, di sini ya, oleh sebab itu. Nah, jadi kita ketahui bersama dan ini berkaitan dengan materi sebelumnya bahwa konjungsi itu ada yang antar kalimat atau yang di awal. Dan memang wajib dalam hal ini kalau misalnya konjungsi yang di awal kalimat ini harus setelahnya menggunakan koma. Jadi sebagai pembatas. Nah, sementara oleh sebab itu tidak menggunakan koma. Nah, jadi otomatis dalam penggunaan komanya ini juga sudah salah ya. Jadi makanya, kita lihat contoh yang benarnya itu akan tetapi. Akan tetapi hubungan pertentangan yang di awal, maka dia setelahnya itu ada tanda koma. Nah, sementara oleh sebab itu nggak ada. Berarti otomatis tanda baca koma yang salah yaitu adalah di setelah frasa oleh sebab itu. Nah, jadi ingat adik-adik wajib kalau konjungsinya di awal, maka setelah konjungsinya itu harus menggunakan tanda baca koma. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kakak rasa ini diingat kembali untuk dari segi aturan tanda komanya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yang diminta berbeda juga. Ternyata ini lebih ke penulisan kata. Penulisan kata yang apa saja yang dilihat Kak? Jadi kalau penulisan kata itu biasanya kita lihat dari kebakuan. Maksudnya kayak sesuai dengan KBBI. Dan ini kan yang kakak katakan bahwa kalian harus perbanyak kosakatanya di KBBI. Contoh, risiko. Jadi kan biasa banyak orang yang katakan resiko. Padahal itu tidak baku. Jadi yang benar itu adalah pakai I, risiko. Nah, bukan resiko ya. Nah, jadi memang harus diperbanyak. Terus ada juga biasanya di dalam soal penulisan di. Jadi di itu akan benar penulisan katanya kalau sesuai dengan dia menyatakan apa. Kalau setelah dinya menyatakan tempat berarti otomatis dia dipisah ya. Contohnya di pasar. Tapi kalau misalnya dibahas, ini kan tidak menyatakan tempat. Jadi otomatis dia itu harus digabung. Nah, jadi kayak gitu ya untuk dari segi penulisan kata. Nah, jadi kita lihat nih untuk alfa pemerintah ini benar ya. Pemerintah sudah benar dari segi penulisannya menghimbau. Nah, apakah menghimbau ini sudah benar sesuai KBBI atau tidak? Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke adik-adik. Menghimbau itu kata dasarnya himbau atau imbau?
Nah, jadi yang benar adalah imbau. Nah, jadi dalam hal ini salah, seharusnya dia pakai imbau. Jadi benarnya itu adalah mengimbau, bukan menghimbau. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian bravo. Nah, jadi ini memang sangat penting. Kalian bisa memanfaatkan soal ini untuk meminimalisir waktu, karena ini bisa kalian kerjakan dengan sepersekian detik ketika kalian banyak kosakatanya di KBBI dan langsung kalian tahu yang mana yang tidak baku, yang mana yang baku. Jadi otomatis jawabannya adalah bravo ya, mengimbau bukan menghimbau. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalimat kedua akan menjadi lebih tepat apabila ditulis. Oke, kalimat kedua berarti kan ini berkaitan dengan yang teks sebelumnya kan, tapi ini sebenarnya kita sisa lihat opsinya saja. Memastikan aja yang mana penggunanya sudah benar. Dan ingat, kita make sure dulu bahwa di kalimat efektif itu apa dasarnya? Minimal. Oke, ada yang ingat enggak minimal apa? Nah, jadi minimal harus ada subjek dan predikat. Jadi minimal harus ada subjek dan predikat. Subjek kita sudah tahu bahwa dia itu kalau bukan orang hal yang dibahas. Sementara kalau predikat fungsinya menjelaskan subjek. Jadi sekarang kita lihat dulu untuk dari segi alfa sampai error. Dengan kata lain kurang lebih kalimatnya sama tapi ada perbedaan di beberapa katanya. Untuk alfa kita make sure dulu ya, subjek predikatnya apakah ada atau tidak. Alfa, hal apa yang dibahas? Yang dibahas adalah salah satu upaya yang dilakukan. Berarti otomatis ini benar ya, ini hal yang dibahas. Berarti ini adalah subjeknya. Nah, setelah itu di sini ada kata ialah. Ialah ini posisinya sebagai predikat. Nah, kita lihat yang B. Oh, ternyata B ini salah. Kenapa salah? Subjeknya sudah benar, salah satu upaya yang dilakukan, tapi ada konjungsi yaitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari segi pola kalimat, kalau misalnya di kalimat itu di akhirnya ada konjungsi, kata hubung atau preposisi berarti menandakan keterangan. Nah, jadi otomatis yang bravo ini subjeknya salah satu upaya yang dilakukan terus dilanjut dengan kata hubung berarti yaitu sampai titik sudah keterangan. Berarti ini efektif enggak, Kak? Jawabannya tidak, karena harus ingat rumusnya minimal harus ada subjek dan predikat. Berarti kita lihat aja opsi apa saja yang dimana dia tidak menggunakan konjungsi di setelah subjeknya. Nah, ini kan berarti ini ya. Berarti yang bravo sudah salah. Yang Charlie pakai ialah, jadi bisa jadi. Untuk delta juga bisa jadi. Untuk error salah, karena dia pakai konjungsi. Jadi kita tinggal lihat untuk opsi A, C, dan D. Apa bedanya? Nah, kita lihat. C di situ dikatakan salah satu upaya dilakukan. Salah satu upaya dilakukan ialah. Harusnya pakai yang dilakukan ya, karena itu perluasan. Berarti Charlie juga sudah salah. Nah, untuk yang A sama delta tuh bedanya apa? Nah, kita lihat ya. Untuk alfa dikatakan salah satu upaya yang dilakukan ialah menyediakan tempat sampah di setiap fasilitas umum. Delta, salah satu upaya yang dilakukan ialah menyediakan tempat sampah di setiap. Oh, ternyata ada penulisan di. Satu digabung, satu dipisah. Nah, ini kita tadi sempat singgung di soal sebelumnya, di itu akan dipisah kalau menyatakan tempat. Nah, coba kita lihat di setiap fasilitas umum. Berarti kan otomatis ini menyatakan tempat ya. Berarti harusnya dia harusnya dia dipisah, tidak boleh digabung. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah bagian alfa. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi kakak harap adik-adik mengingat rumus kalimat wajib minimal harus ada subjek dan predikat. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini kata dianalisa seharusnya ditulis apa? Nah, ini berarti berkaitan dengan penulisan kata. Nah, ini
adalah benefit ketika kalian baca dulu soalnya. Karena soal ini bisa dikerjakan sepersekian detik tanpa baca teks, karena yang diminta apakah dianalisis ini sudah benar atau salah. Nah, jadi dianalisa berarti bakunya kata dasarnya analisa atau analisis. Bisa jadi analisa kan. Nah, tapi for your information, di analisa itu tidak baku. Jadi dalam hal ini dia itu salah. Nah, jadi bakunya itu adalah analisis. Nah, jadi harusnya bukan dianalisa, tapi dianalisis. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian, nah jadi jawabannya adalah bagian bravo. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi buat adik-adik, kakak rasa ini sangat penting membuka mindset adik-adik bahwa harus perbanyak kosakata di KBBI biar kalian ada beberapa soal seperti ini kalian kerjakan sepersekian detik. Oke, jadi ingat analisis ya, bukan analisa. Nah, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Ini berbeda, ternyata yang diminta adalah tanda baca. Jadi biasanya pembuat soal untuk tanda baca ini biasanya dia lebih ke kayak penggunaan tanda koma. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Nah, di alfa kan di sini katakan kesan tanda baca terdapat pada A setelah frasa dalam rangka. Setelah frasa dalam rangka. Dalam rangka. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat untuk penggunaan tanda bacanya di situ tidak menggunakan koma, sebenarnya sudah benar ya, karena di sini kan posisinya dalam ini adalah preposisi. Berarti kan kalau ada preposisi atau konjungsi di awal kalimat berarti hitungannya keterangan, tapi harus ada koma. Nah, komanya itu nggak mungkin di sini karena masih satu kesatuan dengan setelah kata rangka. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Jadi memang harus satu kesatuan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, nah baru ada koma di sini. Nah, jadi komanya di sini sehingga subjeknya jelas. Sekolah mengadakan ini adalah predikat. Jadi otomatis alfa bukan. Kita lihat bravo. Setelah kata selesai, selesai itu ada di di kalimat terakhir. Setelah kegiatan selesai, mereka diwajibkan membuat. Nah sekarang kita lihat. Di sini kan ada setelah ya. Setelah ini adalah konjungsi hubungan apa? Ada yang ingat? Temporal atau menyatakan waktu. Jadi ini menandakan keterangan. Jadi penting harus ada tanda koma sebagai pemisah keterangan dan supaya ada subjek dan predikat. Jadi setelah kegiatan selesai, yang dimaksudkan di opsi bravo ini berarti harusnya ada pakai tanda koma ya di sini ya. Nah, jadi apakah benar? Jawabannya kita lihat. Kalau pakai koma setelah selesai berarti setelah kegiatan selesai ini adalah keterangan. Nah, kemudian setelah koma kita lihat ada kata mereka. Mereka pelaku. Berarti sudah jelas dia adalah subjek. Nah, di mana ada subjek pasti ada predikat. Jadi predikatnya diwajibkan membuat. Berarti dalam hal ini jelas ada subjek predikat. Nah, berarti kalau ada tanda koma di sini berarti otomatis kalimatnya efektif. Tapi permasalahannya di kalimat ini tidak menggunakan tanda koma setelah kata selesai, berarti tanda bacanya salah. Berarti kita sudah dapatkan jawabannya yaitu opsi, nah jadi yaitu opsi bravo. Nah jadi penggunaan tanda bacanya harus ada supaya dalam hal ini ada jelas subjek dan predikat. Gimana adik-adik? Aman? Kalau sudah aman berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah sekarang adik-adik coba perhatikan di slide dengan baik. Ada disuguhkan lagi dengan adanya sebuah teks. Tapi yang kakak harus tekankan baca dulu soalnya. Nah jadi soalnya kan di sini dikatakan kesalahan ejaan pada paragraf tersebut terletak pada. Nah, ejaan yang dimaksud ini kan bisa saja huruf kapital, huruf miring, atau mungkin tanda hubungnya, tanda bacanya, dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat. Kesalahan ejaan pada paragraf tersebut terletak pada A. Penggunaan huruf kapital. Kita lihat ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara di kawasan perkotaan terus mengalami penurunan
Kondisi tersebut, oke, di awal kalimat semuanya kapital. Jadi aman ya. Jadi harusnya untuk alfa ini bukan. Nah, sekarang kita lihat penggunaan tanda hubung. Apakah ada enggak menggunakan tanda hubung? Kak, tanda hubung itu yang mana ya? Tanda hubung itu yang kayak gini. Nah, kayak garis mendatar. Nah, tapi kita lihat nih di teksnya tidak ada kan tanda hubung ya. Nah, jadi otomatis kan berarti sudah aman. Nah, sekarang kita lihat Charlie. Di situ dikatakan penggunaan tanda koma setelah konjungsi antar kalimat. Penggunaan tanda koma setelah konjungsi antar kalimat. Kak, konjungsi antar kalimat maksudnya apa ya? Nah, jadi maksudnya adalah kata hubungnya itu ada di awal. Jadi di awal kalimat. Nah, sekarang kita lihat. Hasil penelitian, oke, tidak menggunakan konjungsi di awal kalimat. Kondisi tersebut kalimat ke-7 tidak. Nah, di kalimat ketiga ternyata. Oleh sebab itu. Nah, oleh sebab itu, ini kan adalah konjungsi antar kalimat atau yang di awal kalimat. Dan dalam hal ini, untuk penggunaannya, ini salah karena lebih ke berkaitan ejaan berupa tanda baca. Tanda bacanya harus ada apa? Tanda bacanya harus menggunakan koma setelah kata itu. Karena yang tadi kakak bilang, bahwa kalau konjungsi yang ada di awal kalimat wajib diakhiri dengan tanda koma. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi dengan ini berarti kita sudah dapatkan nih jawabannya, yaitu bagian Charlie. Nah, jadi kakak rasa adik-adik harus mengingat kembali dari segi aturannya. Wow, ternyata kita lanjut ke soal berikutnya dengan dikatakan soalnya agar perincian pada kalimat kedua menjadi benar, penulisannya bagaimana? Oke, nah jadi kan kalau Kak perincian itu apa sih? Nah, jadi perincian itu berarti ada hal yang dirincikan. Contoh, saya membeli apel, mangga, dan semangka. Nah, apa perinciannya yang dibeli oleh toko saya? Apel, anggur, atau misalnya semangka. Nah, itu yang dirincikan. Nah, berarti kan ingat dia akan dia akan menggunakan tanda koma kalau lebih dari 2 perinciannya. Jadi kayak apel, mangga, dan semangka lebih dari 2. Tapi kalau misalnya dia bilang apel dan semangka, berarti sebelum dannya tidak perlu pakai koma. Nah, sekarang kita lihat adik-adik. Di sini kan, oh ternyata dia menggunakan konjungsi seperti nih. Nah, jadi seperti ya. Nah, ini kalian bisa jadikan patokan. Nah, jadi seperti itu adalah konjungsi yang dimana ada yang menggunakan koma, ada yang tidak. Nah, seperti dia akan menggunakan tanda koma. Oke, seperti dia akan menggunakan tanda koma kalau setelah kata sepertinya dia berupa contoh atau perincian. Nah, sekarang kita lihat setelah sepertinya. Berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan seterusnya. Nah, jadikan otomatis kalau kita perhatikan di sini, nah jadi harusnya setelah sepertinya berupa contoh ya. Berarti kan sebelum sepertinya harus ada koma. Nah, opsi apa saja itu? Jadi ada opsi alfa, ada opsi delta. Nah, jadi berarti kita blacklist yang Bravo, Charlie, dan error. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata di delta ini perbedaannya dengan alfa setelah sepertinya dia pakai titik 2 lagi. Nah, ini harusnya penggunanya sudah salah karena titik 2 di sini double maknanya dengan seperti. Jadi harusnya setelah seperti tidak perlu pakai titik 2. Jadi otomatis kita sudah dapatkan lagi jawabannya, yaitu di opsi alfa. Berbagai inovasi koma karena setelah sepertinya berupa contoh, yaitu kecerdasan buatan koma, Internet of Things, dua perincian, dan ternyata ada 3 perincian ya, dan komputasi awan dan seterusnya. Nah, jadi kan otomatis ini sudah lebih dari 2 perincian, maka sebelum dannya wajib ada koma. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk soal ini kita sudah dapat jawabannya, yaitu bagian alfa. Nah, sekarang kita ternyata untuk materi kita hari ini sudah berakhir sampai di sini. Berarti dengan ini untuk materi ejaan dan tanda baca kakak harap adik-adik sudah menguasai.
Jadi tinggal adik-adik mereview lagi dari segi aturan, bagaimana penggunaan huruf kapital, huruf miring, terus gabungan kata dan juga tanda baca. Karena ini penting banget, karena yang seperti kakak jelaskan bahwa untuk bahasa Indonesia tingkat lanjutan materinya ini juga untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri jalur UTBK. Jadi dengan kata lain ini sangat bermanfaat buat adik-adik dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuahkan hasil yang baik dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.